once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Mataram. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membelajarkan materi menelaah kaidah kebahasaan teks cerita pendek dengan model problem based learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, pertemuan hari ini Bu Guru awali dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anakku? Baik, Bu Guru. Ya, alhamdulillah baik semua ya. Marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu. Sebelum kita lanjut belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bu Guru minta ketua kelas pimpin doa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ali Muaz? Angga? Ayu? Baik Naning? Faiz? Fatih? Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai struktur teks cerpen. Hari ini kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan teks cerpen ya. Bu Guru ingin tahu apakah ada di antara anak-anakku yang masih ingat pembelajaran sebelumnya. Siapa yang masih ingat apa saja struktur teks cerita pendek? Ya, Fatih apa? 1. Judul, 2. Orientasi, 3. Komplikasi, 4. Resolusi. Ya, benar ya. Jadi struktur teks cerita pendek itu ya ada 4. Yang pertama judul, yang kedua orientasi, 3 komplikasi, 4 resolusi. Nah, Bu Guru ingin ada di antara kalian yang menjelaskan apa saja yang harus ada dalam tahap struktur orientasi. Angga? Tahap orientasi merupakan tahap pengenalan dalam sebuah cerita, baik pengenalan tokoh, apa yang dialami para tokoh, dan maupun pengenalan suasana dalam cerita. Ya, betul ya. Kompetensi dasar dan indikator yang harus kita capai, yang harus kita kuasai hari ini. Yang pertama, kompetensi dasarnya adalah menelaah struktur dan kaidah kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kemudian indikatornya ada 2, yakni menelaah struktur teks cerita pendek. Yang kedua, menelaah kaidah kebahasaan teks cerita pendek. Pada hari ini kita akan fokus pada indikator yang kedua, yakni menelaah kaidah kebahasaan teks cerita pendek. Baik, selanjutnya tujuan pembelajaran kita ada. Bu Guru akan menjelaskan alur kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan membaca contoh teks cerita pendek. Nanti Bu Guru akan bagikan anak-anakku satu persatu. Kemudian yang kedua, kita akan mendiskusikan tema dalam cerpen tersebut. Yang ketiga, kita akan mendiskusikan yang keempat, kita akan mendiskusikan kaidah kebahasaan teks cerpen. Nanti Bu Guru akan jelaskan apa saja kaidah kebahasaan dalam teks cerita pendek. Apa saja yang Bu Guru nilai? Yang pertama, penilaian pengetahuan. Jadi nanti anak-anakku harus bisa menemukan 4 kaidah kebahasaan dalam teks cerita pendek. Ya, nanti Bu Guru akan jelaskan satu persatu. Jika anak-anakku menemukan 4 kaidah kebahasaan teks cerita pendek dengan tepat, maka skornya maksimal 5. Ya. Kemudian jika kalian hanya menemukan 3, skornya 4. Selain penilaian pengetahuan, Bu Guru juga akan menilai sikap kalian selama proses pembelajaran berlangsung. Ada 4 poin yang akan Bu Guru amati. Ya. Yang pertama, ya, disiplin. Disiplin ini ditunjukkan kalian mengerjakan LKPD-nya. Kira-kira apa tema yang diangkat dalam cerpen yang kita baca tadi? Ya, Batin apa? Temanya tentang lingkungan ya, tentang kelestarian lingkungan. Jadi dalam cerpen ini diceritakan bahwa ada orang-orang kota yang menebang pohon-pohon randu, pohon-pohon kapuk di hutan dan akan dijadikan sebagai perumahan elit ala Eropa. Ya, jadi itu sekilas ceritanya. Jadi temanya tentang kelestarian lingkungan, menjaga kelestarian lingkungan. Nah, nanti anak-anakku bisa membuat cerpen
dengan mengangkat tema seperti cerpen tadi. Anak-anakku bisa mengangkat tema tentang lingkungan. Anak-anakku juga bisa mengangkat tema tentang kelestarian budaya. Budaya kita yang banyak hampir punah. Itu bisa diangkat dan bisa dituangkan dalam bentuk cerpen. Sore, malam, besok, lusa, dan penunjuk hari lainnya. Ya, jadi keterangan waktu yang biasa digunakan itu biasanya menyebutkan nama hari, bulan, tahun. Ada juga menggunakan kata pagi, siang, sore, ya, atau bisa juga menunjukkan waktu, misalnya pukul 14.00 dan seterusnya. Nah, sekarang perhatikan anak-anakku, kita coba menemukan keterangan waktu yang digunakan dalam cerpen yang sudah kita baca. Silakan diamati. Ya, jadi ini ya, uraian deskripsi ini adalah uraian yang menggambarkan bagaimana keadaan dalam cerita ya, secara terperinci biasanya digambarkan bagaimana latar tempat, waktu, suasana yang ada dalam cerita. Baik, sekarang kita satu kelompok 4, ada juga 5 orang. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya? Ya, baik, sekarang masing-masing kelompok silakan maju ke depan, ambil LKPD yang sudah Bu Guru siapkan. Latif? Ya, silakan baca petunjuk LKPD-nya. Ya, nanti anak-anakku baca cerpennya, kemudian isi tabel mengenai kaidah kebahasaan yang harus anak-anakku temukan dalam teks cerpennya. Silakan didiskusikan. Bu Guru beri waktu 20 menit saja untuk mengerjakan LKPD-nya. Ya, silakan. Apa kata ganti yang digunakan? Apa bukti kutipan teksnya? Silakan ditulis. Kemudian bagaimana uraian deskripsi yang digambarkan? Apakah deskripsinya tentang latar ataupun ciri fisik tokoh? Kutipan teksnya silakan ditulis. Kemudian keterangan waktunya juga. Silakan ya, ada 4 kaidah kebahasaan itu anak-anakku harus bisa menemukan keempatnya supaya dapat skor yang tinggi. Kelompok berapa? Ya, kelompok 4, silakan. Menurut kami, penggunaan kata ganti dan keterangan waktu sudah tepat. Yang masih kurangnya adalah penggunaan majas. Ada majas hiperbola yang belum dituntaskan. Terima kasih. Ya, jadi itu ada masukan dari kelompoknya Tika. Silakan berikan tanggapan kelompok Riki. Mohon maaf kami tidak menemukan majas tersebut. Pada bagian mana kalau boleh ditunjukkan? Oh iya, silakan ditunjukkan Tika. Pada bagian mana majas tersebut? Pada bagian komplikasi, ada kalimat yang berbunyi, air mataku mengalir deras sambil terus berdoa dalam hati. Pernyataan air mataku mengalir deras merupakan pernyataan yang berlebihan, sehingga termasuk majas hiperbola. Ya, air mataku mengalir deras. Harusnya air mata itu ya sedikit, tidak mengalir deras seperti air sungai ya. Jadi itu ungkapan itu menunjukkan majas hiperbola ya, benar yang dikatakan oleh kelompoknya Tika. Silakan berikan tanggapannya Riki. Terima kasih atas masukannya, nanti akan kami tambah. Sekarang anak-anakku kembalikan LKPD temannya ya. Kembalikan LKPD temannya. Kalian harus mengedit kembali LKPD kalian berdasarkan masukan dari teman kalian tadi. Ya, tadi majas hiperbola belum Riki, silakan ditambahkan. Kemudian menyimpulkan apa saja kaidah kebahasaan teks cerita pendek. Ya, Latif. Kaidah kebahasaan teks cerita pendek ada 4, yaitu keterangan waktu, uraian deskripsi, dan majas atau gaya bahasa. Ya, ada 4 ya kaidah kebahasaan teks cerita pendek. Yang pertama kata ganti orang. Pada pertemuan berikutnya kita akan belajar menulis teks cerita pendek ya. Nah, nanti anak-anakku silakan browsing di internet bagaimana cara kita menulis teks cerita pendek. Apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan. Silakan supaya ada bekal anak-anakku untuk mengikuti pembelajaran berikutnya ya. Nah, jangan sampai tidak bisa nanti. Nah, jadi pesan Pelajaran ini kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.
Baik, terima kasih Bu Guru sampaikan atas partisipasi anak-anakku hari ini. Tetap semangat belajarnya. Bu Guru akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.